Salatan wa salamun ala Rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, ada adik duduk di sini, ada di sini siap beraksi. Perkenalkan, nama saya Sirila Agatha dari SMK Bina Bangsa Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, akan menyampaikan dakwah dengan judul Gen Z dan Berita Hoax. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjunjung kita dari zamannya gelap dunia sampai terangnya dunia, dari zamannya unta menuju zaman Toyota, dari zamannya ceklik menuju zaman listrik, dari zamannya surat-suratan menuju zaman HP. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, teknologi smartphone telah merubah pikiran dan budaya masyarakat Indonesia. Pada khususnya, mereka berlomba-lomba mengikuti tren atau merek terbaru dari tipe smartphone yang akan datang. Budaya hidup mereka berubah, seolah sangat bergantung pada HP sehingga sulit terlepas dari tangannya sedikit pun. Di mana-mana HP, mau makan HP, mau tidur HP, bahkan ke kamar mandi aja bawa HP. HP-nya digunakan untuk apa? Untuk chatan sama teman, gibah, ngomongin orang lain, menyebarkan fitnah. Dan faktor utamanya pada medsos biasanya digunakan untuk menyebarkan berita-berita hoax dengan tujuan membuat kegaduhan, kekacauan, dan ketakutan. Berita-berita yang tidak diteliti pada akhirnya akan menyebabkan fitnah. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Almarhum Prof. Dr. Kiai Haji Hasanuddin mengatakan, umat Islam harus mengedepankan semangat tabayun atau klarifikasi terhadap pesan di media sosial, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya selalu memeriksa kembali dengan teliti berita-berita atau informasi yang didapatkan dari orang yang fasik. Definisi orang yang fasik adalah orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintahnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk memeriksa kembali informasi di media sosial? Caranya kita dapat memanfaatkan aplikasi website seperti Snopses dan Polyfact, yakni situs web yang digunakan untuk memeriksa kebenaran di media sosial, atau kita bisa memeriksa dari sumber informasi resmi. Maka, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka dari itu kita harus mengendalikan diri kita dengan cara menggunakan teknologi dengan bijak, terutama pada medsos yang kita gunakan sehari-hari. Jangan hanya digunakan untuk hiburan semata, tetapi digunakan untuk menyebarkan hal-hal positif
seperti membuat story WhatsApp, Instastory dengan konten-konten Islami, atau juga bisa mengupload ulang konten yang berisi kebaikan untuk mempererat tali persaudaraan, baik persaudaraan keislaman maupun persaudaraan kebangsaan. Jangan sampai kita lalai untuk menggunakan HP, karena jika kita lalai, maka justru HP yang akan mengendalikan hidup, termasuk ibadah, keluarga. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang smart people, yakni orang yang cerdas juga, cerdas dalam beramal soleh. Karena sejatinya ilmu yang dimiliki manusia hanya secuil, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanmu, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini menjadi iktibar bahwa manusia yang ilmunya sedikit harus terus menuntut ilmu agar dapat terhindar dan menyaring berita-berita hoax. Dengan ilmu, masyarakat Indonesia dapat menunjukkan pada para penyebar berita hoax bahwasannya orang yang cerdas akan mengalahkan orang yang bodoh, dan orang yang bodoh memiliki ciri-ciri kufur nikmat dengan akal yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Inna akyas al-kais at-taqwa wa ahmak al-humki al-fujur." Sesungguhnya kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Akhir kata, badan gemuk banyak lemak. Kalau lebaran makan ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dakwah kali ini menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.